kebenaran data, saudara harus cek sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Contoh misalnya, saudara melakukan pengukuran sudut, ya, seperti saudara pernah melakukan pengukuran waktu praktikum ukur tanah. Ya. Saudara melakukan pengukuran sudut ini kan ada berbagai macam, ada yang satu seri, ada satu seri rangkap, ya, di mana syarat-syaratnya yang harus dipenuhi adalah ketika bacaan itu satu seri, maka bacaan biasa dan luar biasanya untuk sudut horizontalnya itu selisihnya adalah 180. Ya. Selisihnya adalah 180. Jadi syarat-syarat itu yang saudara harus perhatikan. Sehingga apa? Bahwa saudara harus meneliti kebenaran hasil pengukuran sebelum dilakukan perhitungan. Ya. Kalau selisihnya jadi tidak 180 antara sudut biasa dengan luar biasa pada saat saudara melakukan pengukuran satu seri, nah itu saudara perlu melakukan pengecekan apakah penulisannya yang salah, apakah pembacaannya yang salah, ataukah memang ada pengukuran yang blunder sehingga saudara perlu melakukan pengukuran ulang. Ya. Jadi yang pertama saudara harus pastikan adalah keadaan dari data saudara apakah sudah memenuhi syarat betul atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian setelah semuanya terpenuhi, ya, setelah semuanya terpenuhi, maka tindakan selanjutnya adalah saudara harus melakukan perhitungan syarat yang pertama. Ya. Melakukan perhitungan syarat yang pertama. Di mana saudara menjumlahkan semua sudut. Ya, menjumlahkan semua sudut. Kalau sudut dalam semua. Kalau sudut luar semuanya. Tapi perhatikan menjumlahkannya juga harus sesuai dengan kaidah. Ya. Kalau saudara melakukan perhitungan jumlah sudut itu searah putaran jarum jam, maka urutannya adalah searah putaran jarum jam. Kalau berlawanan terhadap arah jarum jam, maka saudara juga akan berhitung berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi itu adalah aturan yang harus dipenuhi. Ya. Sehingga apa? Jumlah semua sudutnya nanti, ya, itu harus sama dengan N plus minus 2 kali 180 sesuai dengan syarat sudutnya. Ya. Kemudian apa identifikasinya bahwa sudutnya sudah memenuhi syarat? Ya. Biasanya kesalahan itu diterapkan dengan aturan bahwa jika kesalahan sudutnya atau F beta itu, jadi pada slide itu adalah F beta kurang dari KA kali akar N. Akar N ini adalah jumlah berdiri alat, jumlah titik yang saudara ukur. Ya. KA itu adalah ketelitian alat, dalam hal ini adalah bacaan sudutnya. Kalau saudara menggunakan contoh saja total station dari Topcon 235, akurasi bacaan dia adalah 5 detik, maka kesalahan yang boleh saudara buat adalah 5 detik kali akar N. Kalau jumlah poligon titiknya adalah 4, maka 5 detik kali akar 4, yaitu akar 42, berarti maksimum kesalahannya adalah 10 detik. Kalau tidak memenuhi 10 detik, maka saudara cek ulang datanya atau saudara harus melakukan pengukuran ulang karena ada yang salah. Ya. Jadi yang pertama hitung sudutnya,
Oke, kalau sudutnya sudah dihitung, diterapkan syarat. Langkah selanjutnya, setelah saudara melakukan sudut, perhitungan sudut, adalah kalau kesalahannya memenuhi syarat, maka saudara selanjutnya adalah mengoreksi sudut. Ya. Bagaimana cara melakukan koreksi sudut? Itu adalah besarnya koreksi sudut atau saya sebut di situ F beta 1, itu artinya koreksi sudut untuk beta 1, ya, koreksi sudut beta 1, itu sama dengan 1/n kali nilai kesalahannya yang dibalik. Jadi contoh misalnya saudara hitung kesalahannya adalah 10 detik positif, maka nilai koreksinya adalah berbalik. Jadi 1/n kali kesalahannya itu. Ya. Jadi nilainya berbalik. Kalau salahnya 10 detik, maka koreksinya adalah minus 10 detik. Ya. Jadi begitu caranya. Kemudian selanjutnya ketika sudah dikoreksi, ya, jadi nanti di sini nih kita akan mendapatkan nilai beta 1 yang sudah terkoreksi. Ya. Jadi kalau beta 1 terkoreksi itu maknanya adalah beta 1 ditambah dengan F beta 1. Oke, jadi begitu. Langkah berikutnya adalah menghitung sudut. Ya. Menghitung azimut. Ya, menghitung azimut. Jadi kalau saya lihatkan di gambar, nih. Jadi azimut alfa 1 itu diukur, kemudian alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 ini adalah azimut-azimut yang diukur, azimut-azimut yang dihitung. Ya. Kalau ini sudah diukur artinya nilainya sudah jelas alfa 1. Alfa 2, bagaimana mencari nilai alfa 2, bagaimana mencari nilai alfa 3, dan seterusnya. Maka saudara perlu menggunakan rumus yang baku. Rumus yang baku itu umumnya kalau searah putaran jarum jam dan sudutnya adalah sudut dalam, untuk menghitung azimut 23 tadi, itu sama dengan azimut 12 ditambah 180 dikurangi beta 2. Ya. Jadi simpel secara perhitungan simpel. Nah, fungsinya apa azimut ini? Nah, azimut ini adalah pada tahapan berikutnya azimut ini digunakan untuk menghitung jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y sesuai dengan syarat yang kedua dari poligon tertutup yang harus dipenuhi. Yaitu selanjutnya saudara akan menghitung berapa nilai sigma D sin alfa dan sigma D cos alfa. Karena apa? Syarat pada poligon tertutup jumlah D sin alfanya harus sama dengan 0. Demikian pula untuk D cos alfanya juga harus sama dengan 0. Ini yang harus kita cek. Ya. Oke, mungkin saya coba lihatkan di gambar CAD saja supaya saudara bisa ada gambaran. Sebentar, tunggu dulu sebentar. Saya masuk dulu ke
Oke, saya coba gambarkan satu poligon, nanti coba saudara eh, pelajari.
Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana kita akan mendapatkan data dari hasil pengukuran poligon tertutup. Kalau pengukuran ini searah putaran jarum jam dari 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian jarak yang diukur semua dari titik 1 ke 2, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian sudut juga sama, sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, semua sudah diukur. Azimut awalnya yaitu 61, 8 derajat 56 detik di posisi titik 1. Ya. Jadi ini adalah contoh data sesuai dengan kronologis tadi. Saudara setelah coba kronologis tadi disempurnakan dari hasil pengukuran ini hingga mendapatkan nilai koordinat dari titik 2, 3, 4, dan 5. Sementara koordinat 1 itu saya berikan adalah 2000, 2000. Ya.
Oke, selanjutnya saya berikan tugas untuk dikumpulkan pada pertemuan kita yang akan datang. Sementara mungkin slide yang ada dulu saya berikan. Saya minta nanti contoh gambar ini saudara buatkan kronologis perhitungannya. Semua nanti dibuat di PowerPoint ya, dibuat di PowerPoint. Judul filenya nanti adalah tugas 2 survei topografi ya. Tugas 2, tulis saja tugas 2 ST. Jadi nanti nama, NIM nama, sesuai biasanya NIM nama, kemudian tugas topo 2 ya, tugas topo 2. Jadi belakangnya setelah nama tugas topo 2. Seperti biasa nanti koordinator tolong disiapkan untuk Google Link-nya, untuk Google Drive-nya. Semua tugas dikumpulkan ke Google Drive itu, saya diberikan link-nya untuk saya koreksi nanti untuk mulai tugas kedua. Oke, jadi ini akan saya share aja ke grup PPT-nya. Saudara kerjakan sesuai dengan arahan tadi. Perhatikan ya, koordinat X1 2000, koordinat X2 adalah 2000. Koordinat Y1 adalah 2000. Jadi koordinat awalnya itu adalah di posisi titik 1, asimut awalnya juga di posisi titik 1. Saudara hitung dengan kronologisnya perhitungan poligon tertutup. Kalau perlu dibuatkan tabulasi, dan tabulasinya nanti dibuatkan di dalam slide ini. Ya. Jadi itu untuk tugas yang kedua. Nanti saya share di grup langsung. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Mohon maaf, mungkin saya juga kurang konsen untuk ngajar ini, karena ada beberapa hal kerjaan yang masih harus diselesaikan. Nanti akan saya sempurnakan pada pertemuan kita yang berikutnya. Tapi ini untuk poligon yang tutup ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya share di grup WA aja ya. Siapa? Baik, Pak. Baik, Pak. Siapa?